Shalom, shalom semuanya. Boleh berikan salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Waktu saya diminta untuk menyampaikan firman siang hari ini, saya itu merenung. Apa sih yang paling ingin saya sampaikan, dan saya teringat akan satu perikop yang betul-betul menjadi berkat di dalam kehidupan saya, di mana saya merasakan bahwa saya melihat bagaimana kehidupan rasul-rasul, ya, Petrus dan lain-lainnya, ya, mereka adalah orang-orang yang sempat mengalami kejatuhan, tapi dalam kisah para rasul mereka begitu luar biasa. Dan waktu saya merenungkan, ternyata saya menemukan bahwa sebelum itu semua terjadi, ada satu perikop di Yohanes 21 ayat 1 sampai 19 itu yang menjadi pencetus sehingga para murid-murid, para rasul ini bisa menjadi orang-orang yang luar biasa yang menorehkan sejarah di dalam kisah para rasul. Mengalami, bisa dikatakan membawa satu kegerakan yang luar biasa. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dalam Yohanes 21. Yohanes 21, coba kita lihat. Bagaimana sih kondisi murid-murid Yesus sebelum mereka menjalani hari-hari yang luar biasa di dalam kisah para rasul. Apa yang terjadi? Nah, Yohanes 21 merupakan salah satu kitab yang menjelaskan cukup detail menurut saya. Kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat ketiga, bagaimana murid-murid Yesus kembali kepada kehidupan yang lama. Dikatakan demikian, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya, "kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, di ayat yang ketiga ini sebetulnya menjelaskan bahwa saat itu ketika Yesus ditangkap, disalibkan dan mati, murid-murid Yesus tercerai-berai dan mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Mereka yang dulunya sebelum diajak oleh Yesus, mereka adalah penjala ikan, nelayan. Dan mereka kembali lagi kepada kehidupan mereka yang lama. Dan yang kedua, mereka tidak mengenali Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 21 ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Ya, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, saudara, kondisi yang dialami oleh murid-murid Yesus ini, saya mau katakan itu seringkali kita alami. Kenapa saya bilang begitu? Murid-murid ini sudah begitu lama mengikuti Yesus, 3 tahunan mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka juga melihat bagaimana Yesus hidup bersama-sama dengan mereka, membangun hubungan dengan mereka, dan bagaimana Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Mereka melayani Yesus hari demi hari, bahkan mereka disebut rasul-rasul. Tapi ternyata mereka tetap bisa mengingkari Yesus. Ketika waktu Yesus ditangkap, disalibkan, mereka enggak ada kecuali Petrus. Tapi itu pun Petrus tidak mau mengakui. Saudara, mereka bukan orang-orang yang tidak mengasihi Yesus. Jadi kalau mereka sampai melakukan itu, percayalah gini, mereka bukan karena tidak mengasihi Yesus, tapi justru sebaliknya, mereka sangat mengasihi Yesus. Tapi kondisi saat itu membuat mereka ketakutan untuk mengakui bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Kondisi saat itu membuat mereka ketakutan. Dan ini membuat satu tekanan batin, satu pressure di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang seperti kehilangan arah. Pernah tidak kita membayangkan ketika mereka pulang, ketika mereka sudah sembunyi semua. Yesus disalibkan, mati. Ketika mereka kembali ke kampung halamannya mereka, akan ada banyak orang mungkin yang berkata kepada mereka, "Loh, mana katanya yang kamu ikuti itu, Yesus itu mana? Katanya juru selamat, kok menyelamatkan diri saja nggak bisa?"
Dan kamu waktu itu di mana? Mungkin ada yang ngomong, loh kamu waktu itu di mana? Sembunyi ya, kamu tidak membela Allahmu, kamu tidak membela Tuhanmu. Saudara bisa bayangkan bagaimana murid-murid Yesus saat itu dengan kondisi mereka kembali dengan rasa bersalah karena mereka tidak bisa menolong orang yang mereka kasihi. Pernah nggak kita mengalami masa-masa seperti itu? Di mana kita ini mengasihi seseorang dalam hidup kita, tapi kita tidak bisa membantu dia. Kita tidak bisa menolong dia meskipun kita pingin dengan berbagai macam alasan. Mungkin karena kita takut, kita tidak berdaya, kita tidak bisa membiayai, kita tidak bisa menolong padahal hati kita ingin sekali. Dan itu rasanya mengganggu sekali. Mengganggu sekali apa? Kita mengasihi orang tersebut, tapi kita tidak bisa menolong dia. Bahkan ini murid-muridnya meninggalkan Yesus karena mereka takut. Sekali lagi bukan karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Dan itu membuat pressure yang mereka alami itu berlipat-lipat. Berlipat-lipat sehingga mereka jadi seperti orang yang tidak kenal Yesus. Sudah kembali lagi ke kehidupan yang lama. Kita tahu bagaimana reaksi netizen kalau biasa di medsos itu nyinyirnya itu kan luar biasa. Saya percaya itu bukan cuma terjadi di masa sekarang. Di masa-masa yang lalu pun itu juga selalu ada orang-orang yang seperti yang seringkali mempertanyakan kita, mengenyek kita, menghina ketidakberdayaan kita, atau mungkin cuma guyon tapi itu menusuk bagi kita. Nah itu yang murid-murid Yesus itu alami sehingga mereka betul-betul bisa seperti orang yang tidak mengenal Yesus. Kita juga mungkin seringkali dalam sehari-hari waktu kita biasanya mungkin berangkat ke tempat kerja, kita itu sudah karena bertahun-tahun kerja di sana jalan kita tuh hafal luar kepala. Tetapi ketika kita sedang dalam masalah yang pelik, sedang dalam pergumulan yang berat, terkadang arahnya kita tanpa sadar kita bisa melenceng. Yang seharusnya biasanya kita lewat tanpa harus kita pikir karena kita sudah luar kepala, ternyata begitu kita sedang dalam masalah kita bisa kesasar. Seakan-akan kita menjadi orang yang tidak tahu jalan. Dan itulah yang betul-betul murid-murid Yesus alami. Karena itulah saya bilang, kenapa kok kita ini sering mengalami hal-hal yang dialami oleh murid-murid Yesus ini. Berikut. Nah, lalu pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan sering muncul dalam kehidupan kita. Atau mungkin dipertanyakan oleh orang-orang di sekitar kita. Bukankah murid-murid Yesus ini udah pelayanan, sudah ikut Tuhan, mereka sudah dilihat orang sebagai murid-murid Yesus. Tapi kok bisa-bisanya mereka itu kok bisa meninggalkan Yesus saat itu. Kok bisa? Sekelas rasul saja masih bisa berdosa. Buat apa kita pelayanan? Toh tidak membuat kita kebal. Ada banyak orang-orang yang berpikir seperti ini. Ya benar, saudara menemukan orang-orang yang seperti ini. Bahkan mungkin kita sendiri juga pernah memikirkan hal ini. Oh ternyata yang itu padahal dia leader tapi ternyata kok bisa jatuh dalam hal ini. Nah kita seringkali berpikir bahwa seakan-akan semakin tinggi posisi kita, semakin lama kita melayani, itu akan membuat kita kebal. Tapi kita juga sering, di gereja ini sering sekali kita diajarkan bahwa posisi itu tidak berarti apa-apa. Sekalipun kita sudah menjadi seorang leader, tapi itu tidak berarti membuat kita kebal. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul. Sehingga sering kadang orang bilang, apakah pelayanan itu perlu? Nah, saudara-saudara, tapi kita juga jangan lupa bahwa pelayanan itu adalah sesuatu yang sangat membantu kita menjaga kehidupan kita. Amin. Saya sangat percaya bahwa semua aktivitas yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu itu tidak pernah sia-sia. Nah, tidakkah kita sadar bahwa di dalam jerih payah kita di dalam Tuhan tuh selalu menjaga kita tanpa kita sadari. Enggak ada yang sia-sia. Jadi sekalipun kita tidak kebal di dalam pelayanan kita, di dalam posisi kita bisa saja jatuh seperti murid-murid Yesus, bahkan Yudas pun mengkhianati Yesus. Tapi bukan berarti bahwa itu tidak penting.
Bukan berarti bahwa di dalam Tuhan itu aktivitas kita itu tidak penting. Kenapa itu menjaga kehidupan kita? Karena melayani Tuhan itu ada lifestyle-nya orang percaya. Karena melayani Tuhan itu adalah satu aktivitas yang bisa membuat kita terjaga dari sekeliling kita. Bisa jebol, bisa. Tapi bayangkan apabila kita aja yang sudah setia melayani Tuhan, kita saja yang sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan itu bisa jatuh. Apalagi yang tidak. Apalagi yang separuh-separuh. Apalagi yang gak mau melayani Tuhan. Lebih mudah gak untuk jatuh? Lebih bisa. Yang tidak ada dalam covering. Itu semakin mudah lagi jatuh. Jadi kita tidak bisa mengingkari fakta bahwa pelayanan itu pun penting. Nah, lalu apa yang Yesus lakukan? Apa kaitannya dengan yang saya katakan tadi di awal, your price, harganya kita. Nah, kita lihat yang Yesus kerjakan melihat kondisi murid-muridnya seperti itu adalah saat kita merasa tidak berharga dan penuh dosa. Dia tetap datang untuk kita karena kita berharga bagi dia. Ada ayatnya di situ. Bagaimana Yesus saat itu menampakkan diri di hadapan murid-muridnya. Orang-orang yang sudah hancur image-nya karena mereka merasa mereka mengkhianati Yesus. Orang-orang yang sudah bisa dibilang yang dulu begitu aktif melayani, yang dulu begitu setia melayani bersama-sama bayar harga, tapi karena satu kondisi mereka mengalami satu tekanan yang luar biasa, Yesus datang mencari mereka. Satu ayat yang saya ingat sekali bahwa saat di kayu salib, Yesus bilang apa? Sebelum dia meninggal, sudah selesai. Kenyataannya, Yesus belum. Bukan karena dia tidak mau. Seseorang yang sudah berkata, sudah selesai. Itu rasanya seakan-akan semuanya sudah beres. Semua yang dikerjakan harusnya sudah beres. Bahkan kita, kita seringkali anak-anak Tuhan, saat kita dipercaya akan satu tanggung jawab. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi kita kadang merasa capek, merasa jenuh, merasa sudah lelah dan sebagainya. Sampai satu titik begitu kita sudah selesai masa pengurusannya kita berkata, sudah selesai, lega. Benar? Ada yang rasa, waduh lega, sudah enggak jadi koordinator lagi, sudah enggak jadi PJ lagi, sudah enggak jadi PK lagi. Seneng. Bahagia, mungkin bahagia. Yesus, dia sudah mengalami begitu banyak hal, dia sudah mengalami penderitaan yang luar biasa untuk kita semua. Dan waktu di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Tapi saudara tahu apa yang terjadi kemudian setelah dia bangkit? Dia tidak langsung kembali ke rumahnya yang nyaman, yang seharusnya memang itu wajar sekali untuk dia lakukan, karena tugasnya sudah selesai. Dia bisa kembali ke surga, langsung duduk di tahtanya di rumahnya yang nyaman sekali. Tapi sebelum dia melakukan itu, ternyata dia masih ingin melakukan beberapa hal. Yang kalau kita perhatikan itu semuanya selalu kepada jiwa-jiwa. Sekalipun Yesus berkata sudah selesai, tapi dia masih punya hati untuk kita semua. Dan dia datang mengunjungi orang-orang yang dia pimpin, yang dia bimbing murid-muridnya. Dia hadir di pinggir pantai untuk Petrus, ya untuk Yohanes, murid-muridnya yang kondisinya sedang kacau. Kalau Yesus tidak lakukan itu, percayalah kisah para rasul itu tidak akan pernah terjadi. Nah, apa yang Yesus lakukan berikutnya? Ketika dia datang, saya waktu merenungkan ini saya merasa gila, luar biasa. Maksudnya Allah tuh betul-betul seperti pujian yang kita tadi naikkan. Dia besar. Dia tuh begitu besar. Dan kita ini siapa? Kita ini siapa? Sampai kita ini mau didatangi oleh Tuhan. Tapi itu sudah sangat menunjukkan betapa kita ini begitu berharganya di mata Tuhan.
Begitu luar biasa kita ini bagi Tuhan, sehingga ketika dia sudah ngomong, sudah selesai, harusnya dia bisa kembali, tapi dia tetap mau datang untuk kita. Dan dia, apa yang dia lakukan untuk murid-muridnya? Dia nggak banyak bicara kan? Dia cuma bilang seperti ini. Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk paus? Mereka nggak ada. Yesus bilang kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, ayat ini seringkali menyinggung soal kasih mula-mulanya kita. Kenapa murid-muridnya itu bisa langsung tercelik ketika kejadian ini terjadi? Dari awal mereka yang seakan tidak mengenal Yesus. Ketika Yesus menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu dan mereka menangkap ikan yang sangat banyak, 153 ekor. Kepencet. Ini kejadian ini adalah kejadian yang sama persis dengan saat Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama kali. Tidaklah mudah bagi seorang nelayan kaya untuk bisa memutuskan meninggalkan semuanya untuk mengikuti Tuhan. Kalau bukan karena mereka mengasihi Tuhan. Itu adalah kasih mula-mula. Tuhan ingin mengingatkan mereka, murid-murid Yesus, akan kasih mula-mulanya mereka. Saat mereka betul-betul mau memutuskan, ya Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Tuhan tidak banyak berbicara, Tuhan hanya menunjukkan. Dan kemudian saat itulah ketika kejadian ini terjadi, langsung seakan-akan matanya Yohanes itu tercelik. Dia langsung ingat. Makanya dia langsung teriak, itu Yesus, dia bilang. Dan kemudian langsung murid-murid yang lain langsung meresponi, dan Petrus langsung nyebur gitu ya, saya tidak tahu jauhnya seberapa. Petrus langsung meresponi, mendekat kepada Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu, di sekeliling kita ada begitu banyak orang-orang yang sedang dalam kondisi yang kacau. Seperti murid-murid Yesus. Bahkan itu mungkin pasangan kita, bahkan itu mungkin sahabat kita, anak kita, siapapun yang ada di sekeliling kita. Rekan sepelayanan kita mungkin nggak tahu bahwa mereka sedang dalam kondisi yang seperti itu. Atau bahkan mungkin mereka sedang bermasalah dengan kita sendiri. Apa yang kita lakukan untuk mereka? Yesus ketika murid-muridnya sedang dalam kondisi yang terpuruk, yang dia lakukan adalah dia tidak mengungkit kesalahannya murid-muridnya. Itu yang Yesus tunjukkan di dalam Yohanes 21. Bagaimana setelah ini ketika murid-muridnya datang menghampiri dia tidak ada bilang, kemana kamu waktu aku disalibkan. Tidak ada dia ngomong seperti itu. Dia malah menyiapkan api, kemudian bilang, ayo ikan yang kamu tangkap itu bawa ke sini sebagian, kita makan bersama. Dan murid-murid itu tidak berani ngomong. Karena mereka tahu bahwa mereka salah. Mereka tahu bahwa mereka salah. Mereka sudah terhakimi. Sekali lagi, seperti di awal, mereka itu sudah jadi orang yang terhakimi karena kesalahan mereka yang meninggalkan Yesus, yang tidak berani menolong Yesus, yang tidak bisa menolong Yesus saat itu. Sama dengan orang-orang yang mungkin kita tidak bisa menolong orang-orang yang kita kasihi, atau mungkin kita sedang dalam kondisi kita melakukan kesalahan yang sebetulnya mungkin tidak kita inginkan, yang tidak kita rencanakan, tapi itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak dari kita yang sering melakukan itu, maksud saya. Tidak ada satupun orang yang dari awal berencana untuk melakukan dosa. Tidak ada satupun orang yang dari awal berencana untuk melakukan kesalahan, tapi itu bisa terjadi. Sekalipun tidak direncanakan, sekalipun itu adalah orang yang baik, orang yang setia, orang yang melayani Tuhan. Sama seperti murid-murid Yesus. Tidak ada yang merencanakan bahwa mereka nanti akan meninggalkan Tuhan waktu Yesus ditangkap, disiksa. Bahkan Petrus dengan lantang bilang, dia sampai berani menebas telinga. Ya kan teman-teman, tapi pada akhirnya dia juga keder, bahkan terhadap seorang wanita. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah murid Yesus. Tidak ada yang merencanakan mereka akan seperti itu.
Sehingga mereka sudah menjadi orang yang terintimidasi oleh kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Dan kemudian Yesus datang untuk mereka. Perhatikan, Yesus itu loh datang untuk murid-murid itu dalam kondisi mereka itu sudah sangat berdosa. Karena mereka sendiri mengingkari. Yesus adalah pribadi yang paling pantas untuk berkata, mereka mengkhianati saya. Mereka meninggalkan saya. Artinya apa? Yesuslah yang dilukai oleh murid-muridnya. Dia yang paling punya alasan untuk tidak mendatangi mereka. Tapi makanya saya bilang Yesus itu begitu besar. Luar biasa. Dan itu juga semakin menunjukkan bahwa nilai kita di hadapan Tuhan itu begitu besar. Nah, kalau kita saja di hadapan Tuhan begitu besar nilainya, harganya, kenapa kita seringkali memandang kecil nilainya kita? Kenapa kita juga sering meremehkan orang-orang yang ada di sekitar kita? Menyalahkan saat mereka salah, itu memang gak gampang. Saya pun juga sering sekali melakukan hal itu. Tapi waktu saya merenungkan firman-Nya, saya menyadari bahwa, ya Tuhan, saya sendiri juga beberapa kali melakukan kesalahan yang sama. Seperti yang murid-murid Yesus lakukan. Tapi betul, kasih mula-mula yang Tuhan ingatkan pada murid-muridnya mengubah banyak hal. Bagaimana mereka begitu mengasihi Tuhan dan itu membuat semuanya terbuka. Yang semula mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang langsung menghampiri Tuhan. Meskipun mereka masih penuh dengan rasa bersalah. Tapi kisah yang lanjutannya mengatakan bahwa Yesus sekali lagi tidak mengungkit-ungkit kesalahan mereka. Nah, ini yang tidak gampang. Jujur ini tidak gampang, tidak mudah sekali bagi kita untuk tidak mengungkit kesalahan orang-orang yang apalagi yang dilakukan kepada kita. Gak mudah gitu loh. Kita mungkin kadang tidak ngomong tapi itu terngiang-ngiang gitu loh. Tidak mudah untuk betul-betul bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Tapi Yesus sudah menunjukkannya terlebih dulu untuk kita. Dan murid-murid dipulihkan. Setelah ini mungkin tidak terlalu detail diceritakan bagaimana, tapi pasal 21 dalam Injil Yohanes, ini adalah pasal penutup dari kitab Injil, dan setelah itu kisah para rasul dimulai. Bagaimana perubahan besar terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus. Saya percaya kalau dalam Yohanes 21 ini tidak terjadi. Tidak ada ceritanya kisah para rasul dimulai. Berikut. Nah, ada satu lagi yang ingin saya bagikan. Saudara, tadi adalah pendamaian, pemulihan yang Tuhan kerjakan pada murid-muridnya. Dengan menunjukkan kepada mereka kasih mula-mula. Tapi saudara perhatikan bahwa ada satu pribadi yang Yesus perlakukan dengan berbeda. Yesus panggil setelah sarapan, ya setelah makan ikan itu, ya. Dan diajak ngomong, dan ayo saya ajak saudara untuk membaca dalam hati, enggak apa-apa gitu ya. Saya akan bacakan di Yohanes 21 ayat 15-17, kita sudah sering sekali mendengar ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ada hal-hal yang ingin saya bagikan kepada kita. Perhatikan saat sedang dalam problem. Petrus itu adalah orang yang betul-betul paling merasa bersalah kepada Tuhan. Karena dia bukan cuma meninggalkan Tuhan, tapi dia menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan punya cara yang unik terhadap pribadi yang merasa paling bersalah. Yaitu apa yang pertama? Timing, waktu. Yesus
menunggu semuanya untuk selesai sarapan. Kenapa? Karena mereka saat itu kan dalam kondisi yang masih serba salah berhadapan dengan Yesus. Mereka senang, antara senang, bahagia bertemu dengan Yesus, tapi juga ada perasaan bersalah karena meninggalkan. Dan Yesus kan tidak ngomong apa-apa. Tapi ketika Yesus mulai ngajak mereka makan bersama, memang sering kan kita dengar segala sesuatu itu paling enak itu diselesaikan di meja makan gitu ya kan. Makan bareng gitu ya. Tapi ada satu pribadi sekali lagi yang Yesus perlakukan beda. Yaitu Petrus. Timing. Setelah selesai sarapan, baru Yesus memanggil Petrus. Yang sudah menyangkali dia 3 kali. Banyak dari kita yang melupakan mengenai timing. Seringkali kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan waktu. Kadang kita mendapatkan sesuatu atau kita ingin menegur, kita mendapatkan sesuatu untuk menegur tapi kita lupa timing. Kapan kita harus menegur. Karena itu penting, Tuhan sendiri pun menunjukkan bahwa dia menunggu untuk berbicara dengan Petrus. Tidak langsung begitu saja. Sebagai oknum yang, dalam tanda kutip oknum yang paling, kalau saya bilang kalau saya yang jadi Tuhan paling buencekno gitu ya toh, wes ninggalno aku gitu ya. Kalau saya jadi Tuhan wes ninggalno aku, menyangkali aku lagi. Wah itu buencekno gitu ya kan. Tapi ya itu, kita lihat bagaimana Yesus ini berbeda. Dia memperlakukan Petrus, dia memanggil dan kemudian bertanya 3 hal. Ada hal-hal yang unik, kadang memang Yesus, saya lihat beberapa kali melakukan hal 3 kali, doa 3 kali di Taman Getsemani, hal yang sama, ada beberapa hal yang terjadi. Nah, 3 kali dia berbicara kepada Petrus, yang menurut saya ini penting. Kita sering sekali dengar tentang bagaimana, kok berubah? Oh ya ini. Nah, yang waktu saya merenung, ada satu hal yang saya temukan bahwa bagaimana Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau iya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebagai orang yang paling merasa bersalah kepada Yesus, dia juga otomatis menjadi pribadi yang paling merasa ditolong oleh Yesus. Dia juga yang paling merasa dia sangat diampuni oleh Yesus. Sehingga dia begitu mengasihi Yesus, luar biasa, kasih yang dia punya itu begitu besar. Karena itu Yesus bilang, apakah engkau mengasihi aku? Jika iya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Petrus itu bukan tipikal gembala. Kita tahu bagaimana Pak Petrus itu orangnya keras sekali, yang lebih gembala itu adalah Yohanes. Tapi kok Tuhan menitipkan pesan, gembalakanlah domba-dombaku kepada Petrus, bukan kepada Yohanes yang notabene juga ada di sana saat itu. Satu hal yang saya dapat waktu saya merenung, ini sebetulnya berbicara tentang masalah pengembalaan, masalah jiwa-jiwa, itu bukan masalah jawatan. Karena Yesus tidak bertanya kepada Petrus, Petrus kamu ini gembala atau bukan? Kalau kamu gembala, gembalakanlah jiwa-jiwa. Yesus cuma bertanya, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Artinya apa? Masalah menggembalakan jiwa-jiwa, artinya memberi makan jiwa-jiwa, mendidik jiwa-jiwa, mengajar mereka. Jadi bukan cuma bicara soal penggembalaan. Itu tidak ada kaitan dengan jawatannya kita. Tapi kuncinya adalah apakah kita mengasihi Tuhan. Apakah kita ini betul-betul mengasihi dia? Karena masalah jiwa-jiwa itu bukan kaitan kamu mengasihi jiwa-jiwa itu enggak. Kamu melakukan itu karena kamu mengasihi jiwa-jiwa, iya Tuhan saya mengasihi jiwa-jiwa. Terus ada juga yang ini saya enggak kasihi Tuhan. Karena bencekno yang ini. Yang satu ini, nah hari ini saya mau katakan pada kita semua bahwa masalah mengembalakan jiwa-jiwa. Tuhan jelas sekali sampai 3 kali menegaskan, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Artinya apa? Kalau memang kita mengasihi Tuhan, oke, gembalakanlah jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebegitu besar harga, nilai dari sebuah jiwa, sehingga Tuhan betul-betul menekankan itu di akhir. Di Injil Yohanes, pesan Tuhan yang terakhir itu adalah gembalakanlah jiwa-jiwa. Kalau di Matius kan amanat agung.
Ya, di masing-masing kitab ada cirinya sendiri. Tapi di Yohanes, pesan sebelum Yesus kembali. Apakah engkau mengasihi aku? Jika ya, gembalakanlah jiwa-jiwaku. Jadi tidak peduli kita gembala, kita penginjil, kita rasul, kita nabi, kita guru, itu tidak ada kaitannya. Itu tidak ada kaitannya, saudara-saudara. Poinnya cuma kita mengasihi enggak? Mengasihi Tuhan enggak? Kita enggak mengasihi jiwa-jiwanya itu pun tetap kita mengasihi Tuhan apa enggak? Kalau meskipun kita enggak mengasihi jiwa-jiwa, tapi kalau kita mengasihi Tuhan, ya lakukan. Itu yang Tuhan ingin pesan. Ayo, karena bagi Tuhan jiwa-jiwa itu sangat penting. Nah, saya review kembali. Saya betul-betul tersentuh waktu merenungkan ini. Sekali lagi bagaimana Yesus kan bilang, sesudah minum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Tapi kenapa kok dia masih tetap kembali? Karena bagi Tuhan, kita ini begitu berharga. Saya tidak tahu apa kesalahan kita. Saya tidak tahu apa problem yang kita alami saat ini. Tapi siang hari ini saya mau bilang kepada kita, Tuhan mau pesan, jangan kembali kepada kehidupanmu yang lama. Tuhan datang supaya kita tidak kembali pada kehidupan kita yang lama. Dia tidak mau. Saya tidak tahu apakah ada di tempat ini yang pingin kembali pada kehidupan yang lama. Tapi siang ini saya mau katakan, Tuhan bilang, jangan kembali pada kehidupan yang lama. Allah kita tuh begitu luar biasa. Sehingga dia tetap mau datang untuk kita. Setelah dia mempesan kepada kita, gembalakanlah domba-dombaku, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baru kemudian dia betul-betul dia selesai. Dia kembali ke surga, ke tempat seharusnya dia berada. Tapi yang luar biasa lagi, dia tetap memberikan roh penolong untuk kita. Nah ini yang betul-betul bagaimana pujian-pujian yang tadi, ini kan sebab kau besar. Itu betul-betul membuat saya, memang Tuhan itu besar sekali. Tuhan itu begitu luar biasa sehingga dia betul-betul mengasihi kita yang sebetulnya biasa-biasa saja. Yang kecil ini gitu loh, yang seringkali bencekno melakukan kesalahan, tapi sekali lagi Tuhan justru datang di saat murid-muridnya itu dalam kondisi yang berdosa, yang sangat terintimidasi. Tuhan tidak bingung dengan itu. Karena apa? Tetap bagi dia murid-muridnya sangat berharga. Demikian juga dengan kita. Amin saudara-saudara. Amin. Saya sekali lagi tidak tahu apa yang sedang kita alami saat ini, tapi biarlah firman siang hari ini betul-betul mengingatkan kita bahwa kita ini loh sangat berharga di mata Tuhan. Kita bisa melakukan kesalahan sekalipun kita mungkin sudah pelayan, bahkan Ko Budi, Ko Angga, para Jarpim, semua leader-leader di tempat ini semua juga orang biasa. Tidak ada yang merencanakan untuk jatuh dalam dosa. Tapi bisa salah, bisa jatuh. Itu bukan karena punya rencana, bisa. Saya percaya tidak ada satupun kan di tempat ini yang merencanakan untuk berdosa, merencanakan untuk jatuh dalam dosa, tapi kenyataannya kita bisa jatuh dalam dosa. Nah dalam saat kondisi seperti itu, bagaimana kita menghadapi? Tuhan mengajarkan apa saja yang harus dilakukan. Ada banyak hal tadi yang saya sampaikan, timing, bagaimana hati yang betul-betul mengasihi, hati yang menegur dengan halus. Ya itu yang kiranya menjadi perenungan buat saudara-saudara. Mungkin saat di Komsel nanti saudara bisa renungkan mana sih poin yang masuk dalam pemikiran saudara, renungkan mungkin adakah di antara kita yang mungkin butuh untuk mengampuni orang lain tapi susah, butuh untuk diampuni, atau yang merasa terintimidasi dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga merasa tidak berharga, sehingga merasa tidak punya arti, malu dengan kondisinya dan sebagainya. Tapi biarlah siang hari ini firman ini bisa menguatkan kita bahwa selain kita punya Allah yang besar, kita juga
punya nilai yang besar. Karena Tuhan menghargai kita begitu besar. Amin saudara. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Pemain musik, worship leader bisa kembali.